Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Bisa susunan kopinya apa? Pasang sangkur. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 yang dilaksanakan di lapangan Pancasila ND, Nusa Tenggara Timur. Bertindak selaku Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Harvendi SIP MSc. Lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Juni 1967. Lulusan Akademi Militer tahun 1989. Jabatan Kepala Staf Kodam 9 Udayana. Bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Tunjung Setia Budi Esos. Lahir di Solo pada tanggal 3 Agustus 1977. Lulusan Akademi Militer tahun 1998. Jabatan Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Kodam 9 Udayana. Upacara Hari Lahir Pancasila diikuti oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Tenaga Kesehatan, Purna Paskibraka Indonesia, Pramuka, dan pelajar. Mengenakan pakaian ragi lambu luka lesu dengan kain motif perpaduan warna merah dan hitam yang merupakan pakaian adat ND, Presiden Joko Widodo tiba di lapangan upacara bersama Ibu Iriana Joko Widodo yang juga mengenakan kain motif berwarna ungu tua.
Dalam upacara kali ini, Ketua MPR Bambang Susatyo akan berperan untuk membacakan teks Pancasila. Wakil Ketua DPR RI, Ludwig Friedrich Paulus, akan membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, akan memimpin pembacaan doa selepas pemberian amanat oleh Inspektur Upacara. Dan sesaat lagi mari kita saksikan bersama upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 yang dilaksanakan langsung dari lapangan Pancasila ND, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bertindak selaku komandan upacara pada kali ini adalah Kolonel Infanteri Tunjung Setiabudi, pria kelahiran Solo 3 Agustus 1977, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1998, yang saat ini menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Kodam 9 Udayana. Sementara itu berperan sebagai perwira upacara ialah Brigjen TNI Harvendi, yang lahir di Bukit Tinggi 12 Mei 1967, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1989 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kodam 9 Udayana. Ini merupakan kali pertama
pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan secara terpusat di luar ibu kota, yakni di Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan pada upacara kali ini, yang akan berperan untuk membacakan teks Pancasila yaitu Ketua MPR Bambang Susatyo, dan yang akan membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Wakil Ketua DPR RI, Ludwig Fredrik Paulus. Kemudian yang akan memimpin pembacaan doa selepas pemberian amanat oleh Inspektur Upacara yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi. Dan sesaat lagi mari kita saksikan bersama upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 yang dilaksanakan langsung dari lapangan Pancasila ND, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo tiba di tempat upacara. Siap! Gerak! Salam kebangsaan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak!
Tegak senjata. Gerak. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Utamanya Sang Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak.
Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilakan duduk kembali. Amanat. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin, yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh anggota Dewan Pengarah BPIP, yang saya hormati Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Tri Sutresno, yang saya hormati Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Kepala BPIP beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Gubernur NTT, beserta seluruh gubernur di seluruh tanah air, para Pangdam, para Kapolda, yang saya hormati Bupati ND, beserta seluruh bupati yang hadir, Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya masyarakat ND dan masyarakat NTT. Hari ini 1 Juni 2022, kita memperingati hari lahir Pancasila di Kota Ende, Nusa Tenggara Timur. Di kota yang sangat bersejarah ini, Bung Karno, proklamator kemerdekaan, Bapak pendiri bangsa, merenungkan dan merumuskan Pancasila, yang kemudian disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara dan mewariskan Pancasila bagi bangsa dan negara. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, dari Kota Ende, saya mengajak seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada untuk bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukan hanya telah mempersatukan kita semua, Pancasila juga telah menjadi bintang penuntun ketika bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan ujian-ujian. Dan ini sudah dibuktikan berkali-kali dalam perjalanan sejarah bangsa, bahwa bangsa dan negara kita bisa tetap berdiri kokoh menjadi negara yang kuat karena kita semua sepakat untuk berlandaskan pada Pancasila. Tapi saya selalu ingatkan, kita harus betul-betul mengamalkan Pancasila dan memperjuangkan Pancasila. Kita wujudkan dalam sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan kita. Kita mengimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan dan juga menjiwai interaksi antar sesama anak bangsa. Inilah tugas kita bersama, tugas seluruh komponen bangsa, menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang dimanfaatkan oleh seluruh tumpah darah Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan, saat ini
menghadapi situasi dunia yang bergejolak. Pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir dan diikuti oleh krisis energi dan pangan, serta ancaman kemiskinan ekstrim dan kelaparan, dan juga perang di Ukraina. Sebagai pemegang mandat presidensi G20, kita mengajak seluruh negara maju di dunia bergotong royong, menciptakan umat manusia yang lebih baik, membangun sistem kesehatan global yang mampu menghadapi krisis di masa depan. Dengan tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih damai, dan lebih berperi kemanusiaan, dan lebih berperi keadilan. Terakhir, saya mengajak seluruh pemimpin bangsa, terutama para pejabat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, para pemimpin partai politik, para pemimpin dan tokoh-tokoh ormas, dan para pemimpin-pemimpin lainnya untuk menjadi teladan, menjadi contoh dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Mengajak seluruh masyarakat untuk bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia maju, mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu meridhoi perjuangan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Merdeka! Siap! Gerak! Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Harapan, merunduk khusyuk, penuh kerendahan. Berilah kami rasa syukur atas nikmat-Mu yang tanpa batasan, nikmat kebangsaan yang penuh cinta dan tekad kemajuan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pahlawan kami, khususnya pahlawan penggali Pancasila, Bung Karno, dan para perumusnya. Kasihilah mereka dan tempatkanlah mereka di tempat-Mu yang mulia di surga. Ya Allah, berkatilah tanah Ende, tempat turunnya ide Pancasila. Berkatilah seluruh wilayah Nusantara, tempat Garuda Pancasila terbang mengepakkan sayapnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya Tuhan yang Maha Perkasa, jadikanlah negara Indonesia ini negara yang aman dan sentosa. Karuniailah penduduknya dengan rezeki yang melimpah nan penuh berkah. Jadikanlah bangsa Indonesia bangsa yang beriman kepada Engkau dan iman kepada kehidupan setelah kematian. Ya Allah Tuhan Rabbiku, ridhoilah Pancasila sebagai dasar negaraku, negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang memahaesakan Engkau, yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban, bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, rakyat dan pimpinannya yang bijaksana, pandai mengambil hikmah dalam setiap musyawarah, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah,
kabulkanlah doa-doa kami, doa seluruh rakyat Indonesia. Amin. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Salam kebangsaan. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak!
Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dimohon berkenan menuju Taman Renungan Bung Karno. Parade istirahat di tempat. Hang! Telah kita saksikan bersama upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 yang juga dilaksanakan secara hybrid. Seperti yang tadi kita lihat juga upacara berlangsung dengan hikmat, tertib dan juga lancar. Ini merupakan kali pertama dan menjadi sejarah baru dilaksanakannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipusatkan di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana sebelumnya upacara kenegaraan ini selalu dilaksanakan di ibu kota, yakni di Gedung Pancasila, Jakarta. Ende merupakan tempat bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam menemukan dasar negara. Di bumi timur ini, dalam masa pengasingannya selama 4 tahun, Bung Karno merenung dan menggali nilai-nilai luhur yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Setelah ini, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo akan melihat Taman Perenungan Bung Karno yang berlokasi tepat di samping lapangan Pancasila Ende yang menjadi lokasi upacara tadi.